Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah yang belum niat i'tikaf untuk berniat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian kita lanjutkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih menyangkut tentang wadhaifil imam. Wadhaifil imam artinya tugas-tugas imam sebelum melakukan salat. Yang pertama, jangan maju jadi imam di tempat di situ kita dibenci. Dan yang kedua, jangan maju jadi imam sedangkan masih ada orang lain ada di jamaah yang lebih alim. Kemudian yang kedua, kalau imam dikasih pilihan antara azan dan imam, lebih baik memilih imam menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian yang ketiga, imam harus memperhatikan waktu salat. Yang keempat, imam harus ikhlas karena Allah, artinya tidak mengambil ujrah, tidak mengambil upah dari jadi imamnya. Kemudian harus menunaikan amanah Allah baik dalam bersuci, baik suci zahir dan batin. Artinya imam memperhatikan najis, hadas, dan juga imam memperhatikan dari hal-hal yang membuat beliau menjadi fasik, dosa besar ataupun berkekalan dengan dosa kecil. Yang sekarang tugas imam yang kelima, qala Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain amin. Al-khamisatu alla yukabbira hatta tastawiya as-sufuf. Yang kelima, salah satu tugas imam sebelum beliau takbir, sebelum memulai salat, yaitu alla yukabbir. Imam jangan bertakbir hatta tastawiya as-sufuf, sehingga lurus saf. Kalau saf belum lurus, imam jangan takbir dulu. Jadi imam harus memperhatikan saf sebelum takbir. Fayaltafitu yaminan wa shimalan, maka imam saat itu hendaklah melirik kiri kanan, melihat saf kanan, saf kiri, diperhatikan kiri kanannya. Fa in ra'a khalalan, apabila beliau melihat ada kekurangan, misalkan ada yang satu maju, ada yang satu mundur, saat itu amara bit taswiyah, imam memerintahkan untuk meluruskan. Makanya imam yang seharusnya bukan sekedar mengucapkan sawu sufufakum, sudah, tidak. Jadi bukan cuma mengucapkan sawu sufufakum, padahal mungkin ada sebagian jamaah yang enggak paham apa ini sawu sufufakum, sawu sufufakum. Makanya seharusnya bagi imam harus memperhatikan dan berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh jamaah, oleh makmum. Jangan istawu makmum apaan ini mau wawu. Jadi harus berdialog dengan makmum dengan bahasa yang lebih dipahami. Jadi imam sebelum takbir balik badan dulu, dicek dulu kiri kanan, diperhatikan safnya, melirik kiri kanan. Apabila ada sedikit kesalahan, mungkin ya namanya manusia kadang-kadang tidak terlalu perhatian asal berdiri. Saat itu imam memperhatikan. Makanya kadang-kadang saya itu telat takbirnya. Kadang-kadang saya balik badan suruh dulu sampai itu orang benerin, enggak saya takbir dulu. Dan memang ini tugas imam. Tidak boleh takbir, jangan takbir sebelum safnya benar-benar sempurna. Ketika ada yang misalkan terlalu maju, sebalangnya Pak itu mundur dikit, atau yang artinya imam harus memerintahkan makmum untuk merapikan safnya. Jadi bukan cuma sekedar sawu, enggak sekedar sawu, enggak cukup sawu. Imam memerintah makmum untuk meluruskan saf. Artinya selama makmum belum meluruskan saf, imam berusaha tidak takbir dulu. Suruh dulu, itu Pak maju dikit. Ini Bapak mohon mundur dikit. Supaya saf benar-benar sempurna. Qila disebutkan, diriwayatkan bahwa kanu yatahadzawna bil manakib wa tadhammuna bil qi'am. Itu sahabat dulu ini saling berdekatan, nempel ini. Artinya benar-benar safnya benar-benar rapi. Jadi ini bahu satu dengan bahu yang lain sejajar.
Kemudian dan kakinya, apa namanya kaki, mata kakinya. Cuman di sini patokan safnya bukan ujung kaki ya. Artinya misalkan kan bisa jadi kaki ada sebagian besar, ada sebagian kecil kaki. Ini patokannya adalah yang bagian belakang. Tumit. Jadi patokannya tumitnya harus lurus. Makanya saya sering mengingatkan, mohon diperhatikan garis saf. Artinya garis saf itulah ini nih. Artinya tumit pas di garis semua. Jadi patokannya bukan ujung, bukan jari. Karena kalau jari enggak pas. Karena ada sebagian kakinya buat lebar, besar, ada sebagian kakinya kecil. Jadi patokannya adalah tumit. Patokannya tumit. Jadi karena sahabat diriwayatkan mereka itu ini sejajar, apa namanya bahunya sejajar semua. Kemudian kakinya berdekatan. Malahan di sini waitadhammuna bil ki'ab, artinya nempel ini kaki dengan kaki yang lain. Tapi kata ulama, nempel di sini tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian mukmin. Sebagian muslimin salah, diinjak-injak kaki kita. Tidak seperti ini juga. Ini merusak, mengganggu kekhusyukan kawan, mengganggu orang lain lagi salat. Makanya disebutkan watadham ma lam yu'dhi jarah. Jadi berdekatan, nempel kaki dan kaki yang lain itu selama tidak mengganggu, selama tidak menyakiti orang lain. Kadang-kadang sebagian kita didesak. Akhirnya kesel juga. Marhaban. Makanya tidak. Jadi sekedar nempel berdekatan, sudah cukup, nggak perlu didesak harus nempel, diinjak-injak kaki kita. Tidak seperti itu. Jadi semuanya memiliki tata krama. Adab dalam salat diperhatikan selama tidak menyakiti orang samping. Jadi itulah yang seharusnya imam lakukan. Kemudian wala yukabbir hatta yafrughal muadzin minal iqamah. Seorang imam tidak takbir sehingga muadzin selesai iqamah. Jangan misalkan muadzin lagi ahya pada qamati shalah, Allahu akbar langsung imam. Tidak. Imam menunggu selesai iqamah dari muadzin. Ini dia. Wal muadzin yuakhiru al-iqamata 'anil adzan biqadri isti'dad an-nas lis-shalah. Seorang muadzin harus menunda iqamah dari azan. Jadi pakai tunda, durasinya ukuran biqadri isti'dadin nas lis-salat. Seukuran kira-kira cukup waktu untuk manusia untuk mempersiapkan buat salat. Makanya beda-beda waktu. Kalau waktu subuh otomatis lebih lama karena waktu persiapannya pasti lebih lama karena baru bangun bisa jadi. Tapi kalau waktu maghrib misalnya lebih cepat. Masjid kita labas. Kemudian waktu isya misalkan, waktu isya tidak terlalu luas antara waktu jeda antara iqamah salat antara azan dan iqamah. Jadi waktu antara jeda antara azan dan iqamah waktu cukup untuk persiapan buat salat. Tergantung. Makanya kalau kita ditarim dulu, itu kalau hari bulan Ramadan, kalau zuhur itu dari 1 jam antara azan dan iqamah 1 jam. Azan jam 12, salatnya jam 1 atau jam 1 kurang 15, sekitar 45 menit. Itu kenapa? Karena adat mereka orang Tarim itu malamnya dihidupkan full, biasanya kehidupan mereka. Kalau malam Ramadan itu malam mereka nggak tidur sampai sahur. Kemudian sampai sahur, salat subuh, selesai salat subuh biasanya mereka hizib Quran atau wirid dulu. Sekira-kira setelah syuruk mereka salat sunnah. Selesai salat sunnah syuruk, baru tidur dia sampai azan zuhur. Itu kehidupan mereka, tidur sampai azan zuhur ataupun sebelum zuhur 1 jam gitu. Baru mereka ketika mendengar azan mempersiapkan untuk salat berjamaah di masjid. Makanya kita kasih waktu itu sekitar 45 menit. Kadang-kadang sebagian masjid ada yang 1 jam. Subhanallah. Itu adat mereka. Malam nggak tidur malam Ramadan. Tidurnya biasanya selesai subuh mereka duduk di masjid tunggu sampai salat duha misalkan. Baru selesai salat duha pulang ke rumah tidur. Itu kalau kita mencari manusia, satu aja manusia di jam 9 pagi nggak ketemu sama sekali. Semut kayak nggak ada di pasar itu, kayak mati manusia, nggak ada satu pun manusia.
toko-toko enggak ada satu pun yang buka, tutup kayak kota mati beneran, enggak ada orang. Kapan baru mulai hidup lagi? Setelah salat zuhur, baru udah mulai ada toko buka setelah salat zuhur. Jadi artinya waktu azan dan iqamah jedanya itu seukuran cukup untuk persiapan salat bagi makmum. Disebutkan dalam hadis, ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, liyatamahhalil muadzin bainal adhan wal iqamah biqadri ma yafraghu al-akil min ta'amihi wal mu'tasir min i'tisarih. Hendak dikasih waktu, si orang muadzin hendak mengasih waktu antara azan dan iqamah biqadri ma yafraghu al-akil min ta'amihi, seukuran kalau orang lagi makan menyelesaikan makannya. Sekiranya kalau orang lagi makan cukup untuk menyelesaikan makannya, berwudu, sekiranya itu. Dan wal mu'tasir min i'tisarih, kalau orang lagi kebelet pengen ke WC, cukup untuk dia ke WC. Seukuran itu. Ya kalau di sini pas 15 menit, 10 menit, 7 menit, tergantung. Kalau subuh mungkin butuh waktu lebih lama. Itu disesuaikan tergantung waktu kira-kira untuk persiapan. Allah, inilah yang ketentuan tentang imam tidak takbir sebelum saf lurus. Itu bagian tugas dari imam juga, harus memperhatikan saf lurus sebelum takbir. Kemudian as-sadisatu, yang keenam dari tugas imam, ay yarfa' sautahu bi takbiratil ihram wa sa'iri takbirat, harus mengangkat suara ketika takbiratul ihram dan seluruh takbir, harus mengangkat suara. Jangan, walaupun sunnah, jangan makmum enggak ada yang tiba-tiba Allahu akbar rukuk. Enggak, sunnah mengangkat suara, membesarkan suara bagi imam ketika takbiratul ihram dan seluruh takbir dalam salat. Sedangkan makmum, wala yarfa'ul ma'mum sautahu illa biqadri ma yusmi' nafsah, dan makmum tidak mengangkat suaranya kecuali sekadar untuk dia bisa dengar sendiri, cukup. Jangan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kadang-kadang ada seorang berdiri di saf kedua, saya di sini masih kedengeran suaranya. Enggak seperti ketika sampai kedengeran ini orang bismillahnya. Yang tadi antum kan selabar. Saya juga. Biasa. Kalau mau tahu lihat CCTV. Tanda itu orang jadi ini mesti di training. Makanya enggak apa, kita ingatkan terus, karena manusia bisa jadi lupa lagi. Saya juga bukan berarti ketika saya mengingatkan orang lain saya sudah benar, tidak. Kadang-kadang ketika sholat zuhur semua saja, mana manusia. Kadang-kadang kita tidak bisa, enggak terlalu fokus, baru beliau Allah kita langsung Allah. Itu juga bermasalah. Saya santri Ustaz. Iya, artinya sesuatu hal yang biasa. Untuk diubah sesuatu yang sudah biasa kita lakukan memang sulit. Memang sulit. Dan apalagi kalau kita lagi sholat kurang fokus, itu baru ngedengar Allah imam langsung asal rukuk aja. Itu semua banyak hal yang tidak disengaja. Tapi kita terus, insya Allah kita terus mengingatkan. Semoga dengan lama kelamaan itu kebiasaan yang lama itu bisa dibongkar lah. Kebiasaan lama bisa dihilangkan. Sesuatu yang sudah kita amalin itu dari kecil. Bila Allah imam kita langsung sujud. Bila Allah akbar langsung bangun. Dari kecil kita lakukan seperti itu. Sekarang tiba-tiba imam mengingatin masalah ini. Ya wajar. Masih belum benar, ya hal yang patut dimaklumi. Apalagi hal-hal yang seperti ini wajar dan harus memaklumi. Tapi bukan berarti ketika dimaklumi enggak diingatkan, tidak. Kita terus mengingatkan, insyaallah, yang kita berharap kepada Allah supaya diberikan taufik kepada kita semua untuk menjalankan ibadat sesuai dengan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang seperti tadi, mendahului imam. Disebutkan dalam hadis, mendahului imam dikhawatirkan dibalik kepala jadi kepala himar. Keledai akan dibalik kepala, dikutuk jadi kepala keledai. Bahaya mendahului imam, salah satu hal yang diharamkan, haram mendahului imam.
Jadi insya-Allah kita akan terus mengingatkan. Semoga semakin hari satu orang berubah, antar berubah lagi satu orang. Enggak mungkin diubah seketika semua satu jam masjid, enggak mungkin. Enggak mungkin. Kita untuk mengubah nafsu kita aja sulit. Mengubah nafsu kita aja sulit, apalagi mengubah nafsu manusia yang lain. Oh, subhanallah. Tapi insya-Allah kita berusaha untuk terus mengingatkan baik pribadi dan untuk orang lain. Kemudian selanjutnya wala yarfa'al ma'mum. Ma'mum jangan ngangkat suara kecuali seukuran dia mendengar sendiri, cukup. Tapi jangan baca dalam hati. Itu bukan baca namanya. Baca tetap di mulut, harus bersuara, tapi seukuran mendengar sendiri. Jangan terlalu besar mengganggu orang samping, tidak. Itu ma'mum. Kemudian al-imam wa yanwil imamata liyanal al-fadl. Imam berniat jadi imam. Karena kalau imam Allahu Akbar tidak berniat jadi imam, sah salat beliau. Lebih ke depan. Fa illam yanwi, kalau imamnya tidak berniat jadi imam, Allahu Akbar sholli fardal maghrib lillahi taala. Enggak niat jadi imam. Sahhat salatuhu. Sah salat beliau. Tapi beliau tidak mendapatkan 27 derajat walaupun beliau imam. Ustaz, kan beliau imam walaupun imam. Siapa suruh enggak niat? Makanya untuk mereka mendapatkan fadilah harus niat. Terutama di salat Jumat. Salat Jumat disyaratkan berjamaah. Jamaah jadi syarat sah salat. Kalau misalkan di satu masjid makmumnya enggak niat ikut imam, sah salatnya? Enggak sah kalau salat Jumat. Enggak sah salat Jumat, harus ulang salatnya. Ustaz, harus ulang salat? Ya harus ulang. Karena syarat salat Jumat harus berjamaah. Syarat salat Jumat harus berjamaah. Artinya wajib niat ikut imam. Makmum yang salat tanpa niat ikut imam tidak disebutkan salat berjamaah. Ada enggak Ustaz? Artinya darurat kalau salat Jumat. Marhaba. Maksudnya ada emergency gitu. Jadi dia ikut sama imam. Tapi dia lupa misalnya niat itu. Ulang, jaga Allahu Akbar, lupa ikut imam, lupa niat ikut imam. Ulang Allahu Akbar, ulang kembali. Atau misalnya dalam penjara misalnya. Dia jadi ini hari Jumat dia nggak bisa keluar. Oh ya udah, nggak salat Jumat. Penjara ada Pak masjid. Nggak ada masjid, ya kan? Nggak perlu pengalaman. Boleh pengalaman. Jadi salat zuhur aja. Kalau misalkan di situ nggak ada berjamaah, tapi usahakan salat Jumat. Karena ada sebagian mazhab salat Jumat tidak disyaratkan harus 40 orang. Misalkan cuma 3 orang, salat Jumat aja. Tapi setelah itu salat zuhur lagi. Makanya kan sering itu mungkin bapak-bapak di sebagian masjid. Biasanya di tempat kayak di Bogor misalkan. Di sebagian masjid, termasuk di Aceh kita banyak juga sebagian masjid. Yang setelah salat Jumat ada namanya salat zuhur lagi. Salat zuhur. Itu untuk apa salat zuhur? Karena untuk ihtiyat kalau bahasanya. Ihtiyat artinya berhati-hati. Mungkin salat Jumat ada yang lupa niat berjamaah ataupun ya, salat Jumat bisa jadi khutbahnya enggak benar. Betapa banyak yang khatib enggak baca rukun kan. Khatib yang baca rukun ya, khatib tadi lah bagus. Khatib tadi masya-Allah bagus. Ada kadang-kadang khatib enggak baca rukun. Mau ngapain kita makmum? Gimana mau salat Jumat enggak baca rukun khutbah? Ketika enggak sah khutbah, enggak sah Jumat. Nah, ini bagaimana? Ya solusinya apa? Solusinya kalau seperti itu, ya seperti tadi. Makanya sebagian masjid ada yang melakukan salat zuhur kembali. Ataupun contoh misalkan kita salat di perkantoran. Di perkantor dalam mazhab Syafi'i terutama, ini kita enggak bicarakan mazhab yang lain. Yang kita bicarakan mazhab Syafi'i, minimal jamaah minimal untuk sah salat Jumat harus ada 40 orang. Harus ada 40 orang dan semuanya itu harus bertanah air di situ. Ustaz, kalau misalkan di kantor perhubungan misalkan, di kantor Kementerian Pertanian itu dibikin Jumat di situ di kantor. Orang-orang dari mana? Orang-orang kantor semuanya tanah airnya di Bogor, di mana-mana. Ini bagaimana itu salat Jumatnya? Sah atau tidak? Lakukan salat Jumat. Kecuali di situ dekat-dekat situ ada masjid, ikut yang masjid. Karena di masjid pasti jamaahnya adalah jamaah sekitar. Jangan bikin salat Jumat di kantor jamaah 10 orang.
Ya. Tapi kalau misalkan Ustaz, kita misalkan di masjid juga enggak ada, bagaimana? Lakukan jemaah di situ Jumat, tapi setelah itu lakukan salat zuhur. Karena bisa jadi walaupun mungkin menurut mazhab lain sah, cuma saya enggak tahu juga, tidak terlalu mempelajari mazhab lain, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Makanya berusaha untuk melakukan salat zuhur kembali. Makanya di sebagian masjid banyak seperti itu. Selesai salat Jumat, salat zuhur. Apa nih salat zuhur? Nambah-nambah kewajiban? Tidak. Juga jamaah. Jamaah lagi. Itu tujuannya apa? Untuk memastikan kalau misalkan jamaah Jumatnya tidak sah, alhamdulillah mereka sudah melakukan zuhur. Apalagi kalau misalkan kita ngelihat khatib enggak baca rukun, apa yang dilakukan? Makanya saya pribadi kadang-kadang di sini saya pribadi melakukan salat zuhur lagi. Ketika saya lihat ini khatibnya enggak bermasalah, ini khatib enggak baca rukun. Kalau kurang satu rukun labas. Ini kadang-kadang kayak ceramah biasa. Alhamdulillah langsung ceramah turun, duduk doang. Mau ngapain itu khatib? Khatib yang baca rukun, enggak sah khutbah mazhab Syafi'i. Ini saya bicarakan, tidak bicarakan mazhab lain. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i harus cukup syarat. Syarat rukun khutbah yang pertama adalah alhamdulillah, kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kemudian Allah ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih, kemudian baca ayat, kemudian baca doa. Kadang-kadang enggak dibaca itu. Mau ngapain itu khatib seperti itu? Bagaimana jamaah ini semuanya? Artinya makanya dalam hal itu perlu diperhatikan. Khutbahnya harus benar, harus diingatkan khatib. Ini rukunnya jangan lupa dibaca. Alhamdulillah akhir-akhir ini beberapa kali saya ingatkan ke Ustaz, ya tolong Ustaz nyampaikan ke khatib. Sebutkan, antum tulis chatnya. Disampaikan antum ingatkan, Ustaz ini hari ini jadwal antum khutbah. Antum tulis di bawah rukun-rukunnya tulis. Biar ustaznya bisa jadi lupa atau bagaimana manusia ketika antum ingatkan baru ingat, oh iya. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini saya lihat sudah lumayan membaik. Kalau dulu ya subhanallah ada yang enggak baca sama sekali. Enggak baca rukun sama sekali. Mau ngapain? Akhirnya saya pribadi melakukan salat zuhur lagi. Walaupun enggak berjamaah, saya salat sendiri. Santri saya suruh, kalian salat zuhur lagi semua. Kenapa enggak sah Jumat? Ketika enggak sah Jumat bagaimana? Dalam hal ini perlu diperhatikan, pertama khatib harus benar, kemudian sehingga sah salat Jumat. Tapi seharusnya di pembahasan kita enggak menyangkut. Jamaahnya enggak tahu. Dia pulang. Ya sudah, insyaallah. Tanggung jawab imam, tanggung jawab khatib. Yang pusing saya jadi imam. Astagfirullah. Saya jadi imam. Ini kadang-kadang khatib enggak baca rukun. Saya jadi imam. Yang pusing saya ini niat mau salat apa ini? Pusing saya jadi imam kadang-kadang ketika khatibnya bermasalah. Ini mau niat salat Jumat, khutbahnya enggak benar. Mau niat salat zuhur 2 rakaat. Akhirnya solusi berusaha nyari pendapat mazhab lain yang sekiranya membolehkan. Seharusnya tidak seperti itu. Karena kita di sini ditinggal di tempat yang umumnya mazhab Syafi'i. Jamaahnya bisa dikatakan 90% mazhab Syafi'i. Seharusnya khatib harus melakukan khutbah yang sesuai dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang sudah terjadi biarin, insyaallah Allah Rahman Rahim. Diterima semua insyaallah, amin. Jadi kembali ke sini, kalau untuk imam fa illam yanwi, kalau imam tidak berniat, sahhat salatuh, maka sah salatnya. Sah salat imam, kecuali ini salat Jumat. Kecuali salat Jumat. Kalau salat Jumat tidak. Salat Jumat wajib niat ikut imam bagi makmum dan wajib niat imam bagi imam. Karena salat Jumat disyaratkan berjamaah, dan berjamaah tidak jadi jamaah kecuali dengan niat ikut imam bagi makmum dan niat jadi imam bagi imam. Perhatikan terutama khusus hari Jumat. Jangan sama sekali lupa niat ikut imam. Oh bahaya, harus ulang salat. Harus ulang salat zuhur, bahaya. Jadi fa illam yanwi, maka jika tidak berniat imam, beliau tidak berniat jadi imam, sahhat salatuh, sah salat beliau. Wa salatul ghaum, dan salat jamaah semuanya sah idza nawul iktida. Kalau makmumnya niat ikut imam, walalu fadl qudwah, dan mereka semua dapatkan fadilah berjamaah.
Contoh misalkan saya imam, tidak berniat jadi imam, asal takbir Allahu Akbar, salli fardal maghrib lillah. Makmum semuanya berniat ikut imam. Ini salat imam sah, tapi imam salat tidak mendapat fadilah berjamaah. Dianggap salat sendiri. So, makmum sah salat mereka dan mendapatkan fadilah berjamaah. Jadi untuk sah berjamaah, makmum untuk mendapatkan fadilah berjamaah makmum tidak disyaratkan imamnya harus niat jadi imam. Ini sering terjadi kapan seperti ini? Ketika kita lagi salat terus masbuk. Saya pernah sekali masbuk hari itu telat bangun, masbuk salat zuhur dan salat asar. Saya masbuk 2 atau 3 rakaat saat itu. Kemudian ada bapak-bapak ikut salat di belakang, enggak ngasih tahu. Seharusnya ngasih kode atau apa, ataupun berdiri lebih dekat gitu. Ini berdiri di belakang, saya nggak tahu. Seharusnya kayak kita makmum, kalau berdiri nggak perlu disentuh, tinggal berdiri samping kanan aja. Tinggal berdiri samping, nggak perlu ganggu imam doang, nggak perlu. Langsung berdiri samping kanan aja. Imam sudah tahu ini orang pada mengikut jamaah, nggak harus diganggu, ini ganggu doang, orang doang, nggak perlu. Tinggal kalau misalkan kita lihat orang lagi sholat, kita pengen ikut dia, nggak perlu disentuh. Tinggal berdiri samping kanan, ataupun kalau disentuh boleh. Silahkan sentuh. Misalkan ini imam takut kita imam ini nggak tahu ini makmum, silahkan sentuh lebih baik. Jangan berdiri belakang, imam nggak tahu. Berdiri samping kanan pas di belakangnya, berdiri samping kanan sudah. Ini orang berdiri terlalu belakang, saya nggak tahu. Selesai assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba beliau saya lihat, aduh saya ikut saya. Kalau tahu itu saya tadi niat jadi imam. Kalau saya tahu beliau ikut saya niat jadi imam, dapat pahala. Saya dapat pahala berjamaah. Marhaba. Marhaba. Iya, ketika kita tahu ada orang yang ikut, langsung saat itu kita niat jadi imam. Langsung berniat bahwa kita jadi imam. Boleh coba. Akhirnya kadang-kadang pernah juga saya alami sholat, ada yang itu, kedua yang imamnya nggak mau. Sunnah boleh juga. Sunnah boleh. Nggak paham juga. Ya, sunnah boleh. Seharusnya. Saya itu lanjut aja saja. Cara nolak itu gimana gitu? Seharusnya nggak perlu, jangan nolak. Saya juga pernah berapa kali saya salat sunnah pada zuhur, tiba-tiba ada yang ikut, saya biarin. Karena yang walaupun hukum dasarnya salat sunnah, apabila beda salat sunnah dan fardu, itu ikut imamnya nggak ada fadilah. Artinya tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Jika imam salat sunnah, makmum salat fardu, itu makmum tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Tidak mendapatkan. Tapi ketika ada yang nyentuh seperti itu, jangan nggak perlu, biarin dia ikut dalam sangka kita salat fardu, insyaallah dapat pahala. Kalau saya seperti itu, kalau ada yang nyentuh biarin aja, ikut aja. Biarin, suruh ikut aja. Jangan nggak perlu seperti itu, biarin. Dari itu kadang nengok Ustaz. Aduh. Jadi kembali ke sini, makmum tetap mereka mendapatkan wa huwa la yanal fadlal imamah. Makmum yang niat ikut imam dan mereka mendapatkan fadilah berjamaah. Sedangkan imam yang tidak berniat jadi imam tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Subhanallah. Kemudian wal yuakhiril muqtadi takbirahu an takbiril imam. Ini yang sering kita ingatkan juga. Dan makmum hendaknya, seharusnya, kewajibannya mentakhirkan takbirnya dari takbir imam. Jangan sama sekali makmum belum selesai bar imam sudah takbir duluan. Enggak sah salatnya. Dalam takbiratul ihram hukumnya tidak boleh makmum mendahului imam, enggak sah salat. Ataupun berbarengan, enggak boleh. Solusinya apa? Tunggu selesai imam takbir, Allahu Akbar. Bila imam bar dah selesai baru Allahu Akbar makmum.
Jangan kita makmum tapi pengen statusnya pengen jadi raja. Kita rakyat kan itu. Walaupun mungkin kita di luar masjid kita jadi bos ataupun jadi presiden, tapi dalam masjid kita tetap rakyat bagi imam. Rakyat. Makanya bapak-bapak semua ini jadi rakyatnya ini hari. Kalau lagi sholat maksudnya. Kalau lagi sholat. Kalau di luar salat lain lagi, kalau di luar salat lain lagi. Kalau dalam salat mana? Kalau dalam salat menang saya. Saya jadi rajanya. Semua harus tunduk ke saya. Enggak boleh takbir sebelum saya takbir. Walaupun di luar salat lain lagi. Siang hari. Atau siang harinya itu saya jadi rakyat juga. Allah ya fa. Jadi wal yuakhir muqtadi takbirahu an takbiril imam. Orang muqtadi ataupun makmum harus mengakhirkan takbirnya dari takbir imam. Fayabtadi'u ba'da faraghih. Makmum memulai takbir setelah selesai takbir imam. Allahu akbar. Baru kita makmum Allahu akbar. Jangan berbarengan, apalagi mendahului. Enggak sah salat. Jadi dalam hal pertama takbir. Ini semua 6 tugas imam yang harus beliau perhatikan sebelum salat. InsyaAllah besok kita lanjutkan besok pembahasan tentang wadhaiful qiraati fa thalathatun. Tugas yang menyangkut dengan qiraat, dengan bacaan dalam salat. Tugas imam itu ada setidaknya 3. Ada 3 tugas imam yang menyangkut tentang bacaan. Banyak. Ini semuanya menyangkut tentang imam, menyangkut tentang saya semua. Besok selesai itu baru giliran saya naik ke makmum. Nah, makmum baru makmum. Marhaba. Kadang-kadang ketika bacaan itu dikeluarkan. Iya. Ini benar juga ya kata Rasulullah itu, mulut itu dibersihkan. Karena kalau itu berdesis, itu baunya nggak masuk. Nah, itu nggak pernah jadi makmum banyak-banyak kan? Kita kan jadi makmum nih. Nah, itu pentingnya memang. Bersiwak. Pentingnya. Dibersihkan. Iya. Karena walaupun pelan ataupun suara itu kan hawa itu. Iya. Ini pengalaman. Akhirnya mengganggu orang samping. Kadang-kadang kita ada yang seminggu ngasih sikat gigi. Oh, astagfirullah. Mau diapain itu? Lebih baik nggak berjamaah orang seperti itu. Kalau kira-kira udah seminggu makannya duren, potek, terus apa lagi? Ada sunnahnya kan? Apanya? Mulut pernah Rasulullah itu. Iya, sunnah bersihkan. Apa? Selain sunnah pernah Rasulullah kan melarang bawa makanan seperti itu. Rasulullah tidak makan. Rasulullah pernah disuguhi bawang merah dan bawang putih. Beliau nggak makan. Kemudian ini Rasulullah kok nggak makan? Kalau ditinggalin. Itu disuguhi di mana? Di rumah Sayyidina di rumah tempat bermalam Rasul ketika di awal-awal hijrah. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari kalau enggak salah, atau Abu Ayyub al-Ansari, lupa namanya. Jadi orang Madinah. Karena beliau salah satu harinya beliau menyuguhi itu bawang merah dan bawang putih. Akhirnya Rasul biarin, nggak dimakan sama Rasul. Setelah itu beliau bertanya ke Rasul, ini nggak dimakan. Karena orang Arab itu paling suka bawang merah, terutama Bombay itu, dimakan gitu dia. Kalau nggak ada ikan, mereka makannya bawang merah sebagai lauk. Kata Rasul, saya tidak makan itu karena saya bermunajat dengan Allah. Karena saya bermunajat dengan manusia, ketemu dengan manusia, tidak mau mulut saya bau.